Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita sehingga di siang ini kita bisa berjumpa kembali setelah hampir 2 bulan saya absen untuk kegiatan ini. Siang ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada siang hari ini seperti yang terpampang di flyer, berjalanlah di muka bumi, tadabbur surat Al-Mulk ayat 15. Kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga tak pernah sepi, tak pernah kosong dari berbagai macam ujian. Ya, selalu yang namanya ujian, kemudian persoalan, problematika datang menghampiri, dan Al-Quran ini datang sebagai solusi. Ya, jamaah sekalian, ketika seseorang merasakan kesempitan, baik itu kesempitan hatinya, kesempitan ekonominya, kesempitan pikirannya, kesempitan perasaannya, maka cobalah kita melihat langit yang luas. Lihatlah samudra yang membentang. Lihatlah padang pasir yang membahang. Lihat bagaimana luasnya, besarnya alam semesta ini. Ya, maka di dalam Islam banyak sekali ayat yang berbicara tentang keharusan atau anjuran, perintah bagi orang beriman untuk melakukan banyak perjalanan. Jadi mungkin kalau dikaitkan dalam konteks rumah tangga adalah bumi yang luas ini bisa terasa sempit kalau kita memang berada pada tempat dan situasi yang memang membuat hati kita ini terasa sempit. Ya, karenanya salah satu daripada anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman adalah dengan banyak melakukan touring, traveling, keluar rumah, melakukan perjalanan. Dan secara khusus kita akan membahas ayat 15 surat Al-Mulk yang berbicara tentang tema satu ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Zalul, dibuat rendah, dibuat mudah, dibuat bagi kita bisa untuk menjelajah. Ini bumi enggak seperti matahari yang panasnya berapa ribu derajat. Bumi juga tidak seperti Pluto yang minus sekian ratus derajat Celcius. Bumi juga bukan seperti Mars, tetapi bumi ini adalah planet yang Allah ciptakan spesial untuk kehidupan manusia. Semuanya sudah ditundukkan, ya, lautnya, daratannya, hutannya, binatangnya, semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sehingga Allah sebut dengan kata-kata zalul, mudah, ya. Kemudian famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizqihi, makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian nanti akan kembali setelah kebangkitan.
Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada agama yang sangat menghasung kepada umatnya untuk melakukan perjalanan melebihi daripada hasungan yang dianjurkan dalam Quran dan Sunnah. Artinya apa? Islam itu adalah ajaran yang sangat menghasung umatnya untuk melakukan eksplorasi alam semesta. Ya, walaupun prakteknya yang suka banyak touring itu orang Islam atau non Islam, Bu? Justru non, ya. Kita ini adalah penganut agama yang ayatnya paling banyak sekali berbicara tentang anjuran untuk melakukan perjalanan. Bahkan ada perjalanan yang hukumnya menjadi wajib, yaitu perjalanan ke tanah suci bagi yang mampu. Ya, nggak ada agama lain kok yang mewajibkan umatnya untuk mendatangi tempat tertentu sebagai rukun kecuali Islam. Ya, bagi orang Mekah mungkin itu gampang, tapi bagi orang yang berada di luar wilayah ribuan kilometer, maka ini mengisyaratkan pentingnya menyiapkan bekal, ya bekal fisik, ya bekal finansial dan sebagainya. Ada setidaknya hampir 9 ayat yang berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan panjangnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-An'am ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi summangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ya, silahkan jalan-jalan ke Los Angeles, akan tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Konon 2 hari sebelum terjadinya peristiwa 7 Januari, itu banyak tokoh, artis, selebritis, komika, pelawak kumpul di mana itu? Di Beverly, ya. Mereka membuat joke-joke yang aneh, ya, sampai dibuat sebuah semacam bukan kuesioner atau voting begitulah, ya. Setujukah Anda bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta? Mayoritas peserta yang itu mengatakan ini adalah kota tanpa Tuhan, gitu loh, ya. Selamat datang di kota tanpa Tuhan. Nah, itu yang kemudian lawakan tidak lucu, mereka terbahak-bahak. 2 hari kemudian api terbahak-bahak melalap mereka, ya. Fangdur kaifa kana akibatul mukadzibin. Surat Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Katakan wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi, lihatlah bagaimana akibat daripada orang-orang terdahulu yang kebanyakan mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjuran untuk berkeliling ke tempat-tempat yang dulu di situ merupakan tapak tilas dari orang-orang musyrik, ya. Surat Ar-Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsar mimma amaruha. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang sebelum mereka? Dulu mereka adalah orang-orang kuat. Mereka mengolah bumi, memakmurkan lebih besar dari apa yang kalian makmurkan. Sampai sekarang piramida itu masih misterius. Gimana cara membangun 3 piramida dengan garis yang lurus, ketinggian 169 meter, susunan batu sekian juta batu dengan berat antara 2 sampai 8 ton. Di era belum ada eskavator, belum ada alat-alat berat, ya. Ini belum terpecahkan secara pasti. Belum lagi mungkin juga bangunan peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka bisa membuat semacam itu yang kemudian, ya, kita lihat mereka sudah tiada semua, ya. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 31, ya,
Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillah. Tidakkah kalian memperhatikan sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Ini anjuran safar naik kapal. Ya. Kita akan merasakan syukur yang mendalam kalau melihat bagaimana pemandangan orang-orang yang selamat dari gelombang lautan. Ya, Anda akan bersyukur bagaimana melihat orang-orang yang bekerja di lepas pantai. Pekerjaan yang sangat beresiko, mengadu nyawa. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 69, kursiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat tidak melakukan perjalanan di muka bumi dan melihat bagaimana nasib daripada orang-orang sebelum mereka. Jinni wal insi ini stato atoris sama wal ard fa'budu la tanfuna illa bisultan. Jamaah sekalian, tak berlebihan kalau Quran ini semacam menjadi navigasi, navigator. Quran juga menjadi semacam panduan buat para traveler. Ya, karena memang ayat-ayat yang berkaitan dengan hasungan untuk jalan-jalan, hasungan untuk bepergian, ini betul-betul sangat luar biasa dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i dalam satu syair yang populer itu beliau mengatakan, safir tajid aywadon amman tufarikuhu. Bersabarlah, niscaya kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang telah kau tinggalkan. Biasanya kita kalau bersafar harus meninggalin keluarga, harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan banyak kenangan. Para sahabat yang hijrah dari Mekah meninggalkan banyak sekali kenangan indah, tetapi kalau mereka bersafar dan akhirnya mereka mendapatkan ganti dari apa yang telah mereka tinggalkan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Imam Syafi'i kemudian menyebutkan tentang faedah yang begitu banyak dari orang yang melakukan safar. Ya, beliau mengatakan bersafarlah. Dalam safar itu ada 5 faedah. Ya, 5 faedah safar. 1, menghilangkan kesedihan. Ini penting buat para suami. Kalau suntuk ngelihat istrinya jutek di rumah, ya, gabut, itu paling seneng kalau lagi gabut diapain, Bu? Nih, ayo ikut. Gitu, ya. Kemana? Pokoknya ikut, begitu kan. Wah, itu seneng gitu ya. Siap-siap, dandan yang rapi. Pakai ini, pakai ini. Wah, itu yang namanya safar secara umum itu menyenangkan, begitu kan? Ya, dia bisa menghilangkan kesedihan. Kenapa? Karena biasanya kesedihan itu ada saksinya. Kursi yang kita duduki menyaksikan kesedihan kita, warna tembok di rumah kita menyaksikan kesedihan kita, jam dinding yang berdetak menyaksikan kesedihan kita, kemudian air yang kita minum, gelas, dan semuanya itu menjadi saksi kesedihan kita pada saat kita keluar rumah lalu berganti dengan suasana baru. Ya, duduknya di kursi kendaraan, kemudian menikmati pemandangan baru, ketemu dengan aneka macam orang, dari yang orang itu menjengkelkan, bikin kita bersyukur, untung aku nggak kayak dia, gitu ya, sampai yang kemudian membahagiakan, lalu kita meminta kepada Allah agar kita ini diberi diberi nikmat sebagaimana dia diberi nikmat, ya. Termasuk juga menu makanan, karena nanti ayat ini termasuk ayat yang menghasung wisata kuliner. Ya, ibu-ibu
perlu menjaga kewarasan emosi kita itu salah satunya dengan wisata kuliner. Kadang suntuk banget, jubele minggur nelih, begitu kan ya. Cuman pengen mencicipi sesuatu, itu pulang kita banyak merasakan sesuatu yang berbeda. Tadi dalam kajian yang serupa ada pertanyaan, Ustadz, gimana hukumnya kalau ada orang dia sukanya pergi ke tempat jauh, cuman pengen cari wisata kuliner, ya ke sana ada bakso yang terkenal, walaupun perjalanannya sampai sekian jam dijalani, ke sana ada menu yang istimewa, adanya cuma di situ, dia rela berjauh-jauh untuk ke sana, ya. Apakah ini termasuk pemborosan? Apakah ini termasuk tabzir dalam Islam? Jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan Rasulullah SAW bersabda, ya, watibun nafsi minan ni'am. Ya, beliau mengingatkan tibun nafsi minan ni'am. Suasana hati yang gembira itu termasuk nikmat yang harus dijaga. Suasana hati yang bahagia, jiwa yang lapang, hati yang tenang, itu termasuk nikmat yang harus dijaga. Islam mengizinkan kepada kita untuk memiliki suasana hati yang lapang. Kenapa? Hati yang lapang membuat kita begitu gampang tersenyum kepada orang. Jiwa yang bahagia membuat wajah kita pada saat jumpa dengan saudara jadi ceria. Hati yang sedang terhibur, yang lagi senang, itu membuat ngomong itu jadi enak. Begitu loh. Padahal dalam Islam kita dianjurkan apa? La tahtakironna minal ma'ruf. Janganlah kamu merendahkan kebaikan. Walau antal ko ahoka biwajhin tolik. Walaupun kamu sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Penting Bapak Ibu sekalian punya wajah yang sumringah, senyumnya merekah, matanya berbinar-binar kalau berbicara kepada orang, nampak antusias dan serius, adanya gembira dan bahagia. Saya yakin ibu-ibu punya anak yang bahagia terus, ya ceria terus, mesti seneng, begitu ya. Ya, sebagaimana suami jenengan juga seneng kalau melihat jenengan tuh ketawa, bahagia, ceria, begitu kan? Ya, karena memang di sini ada pahala. Ya, bertemu dengan saudara Muslim dengan wajah ceria itu kebaikan. Ya, bahkan punya energi untuk menularkan. Kita suka iri kan kepada orang, kok saya lihat kamu tuh senyum terus, bahagia terus, rahasianya apa sih? Gitu ya. Nah, ternyata masing-masing orang untuk membuat hatinya bahagia itu beda-beda. Tibun nafsi, bahasa hadisnya itu tibun nafsi ya, bahasa Rasulullah ya. Tibun nafsi itu hati yang gembira, hati yang riang. Itu masing-masing orang beda. Ya, ada yang tibun nafsinya diajak ke mall, wah itu seneng. Ada yang tibun nafsinya ngopi di pagi hari menghadap Gunung Lawu di villa, begitu kan ya. Ya, ada yang tibun nafsinya menikmati sepotong roti sandwich dengan teh hangat, tetapi di sebelahnya gunung salju, gitu ya. Ya, berarti harus ke Swiss dulu, begitu kan ya. Masya Allah, itu ada yang tibun nafsinya sederhana, makan bakso tapi di depan Madinah, begitu loh ya. Wah itu bahagia banget itu kan ya. Simple aja tibun nafsinya gitu ya. Nah masing-masing orang itu tibun nafsinya beda-beda. Maka saya katakan, kalau memang orang itu tibun nafsinya dengan wisata kuliner, dengan itu dia pengen membahagiakan dirinya sebagai bentuk syukur kepada Allah, selama tidak berlebih-lebihan, ini berpahala insya Allah. Begitu loh ya. Apalagi sampai ngajak orang ngeraktirin, itu pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena salah satu sedekah yang paling besar pahalanya adalah it'amut ta'am. Ya, neraktir makan-makan. Ya, dalam Islam sampai ada yang namanya walimah apa ya? Pokoknya neraktir teman-teman begitu. Ada 9 jenis walimah ya. Ya, itu walimah itu artinya apa? Makan-makan. Ada walimatul urus, makan-makan waktu nikah. Walimatul khitan, makan-makan baru sunatan. Ada walimatul safar, makan-makan karena mau bepergian. Ada walimatul apa lagi? Habis beli rumah baru, ya. Kemudian ada walimah, macam-macam. Ada sekitar 9 jenis walimah dalam Islam. Artinya apa? Sangat dihasung yang namanya kulumir rizki ini, sangat ditekankan dalam Islam, ya. Jadi ini tentang
selama tidak berlebihan. Maka nanti pada tafsir ayat pada pembahasan surat Al-Mulk 15 ini kita akan bahas pada kalimat wa ilaihin nusyur. Ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita makan, ya. Jadi kembali kepada pernyataan Imam Syafi'i, nomor 1, safar itu bisa menghilangkan kesedihan, ya. Anak-anak nangis, rewel, ayo diajak ke sini jadi gembira, ya. Istri apalagi begitu kan, ya. Yang kedua, dengan safar berusaha mencari penghidupan, ya. Itulah yang kemudian ada orang menjadi TKI, TKW, menjadi perantau dan sebagainya. Dan rata-rata para perantau itu nanti pulangnya sukses gitu ya. Ada kampung-kampung perantau, kampungnya sepi tapi bangunannya bagus-bagus. Ini yang punya kemana? Merantau. Karena memang salah satu daripada sifat yang dipuji oleh Allah kepada orang Quraisy, apa pujian Allah kepada orang Quraisy? Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita iwassaif. Allah memberikan pujian kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena suka jalan-jalan. Kalau musim dingin ke arah Syam, kalau musim panas ke arah Yaman, ya. Mereka bolak-balik rihlatas syita wassaif, begitu kan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat safar adalah untuk menuntut ilmu. Bahkan untuk poin yang satu ini, jamaah yang dari mata Allah, ya, para ulama sampai menghasung melakukan perjalanan yang cukup panjang dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita temukan kisah-kisah para salaf yang sangat luar biasa. Mereka sampai 1 bulan naik onta hanya untuk mencari 1 atau 2 hadis. Mereka melawan perjalanan berbulan-bulan. Imam Syafi'i dan imam yang 4, begitu juga para ulama-ulama itu, mereka berpindah-pindah dari Mekah ke Mesir, ke Palestina, ke Baghdad, ya. Untuk apa? Berganti-ganti guru. Mereka belajar, mereka mendengar ada ulama di Andalusia, mereka jalan ke sana. Ada ulama yang sangat luar biasa di sini, mereka melakukan perjalanan demikian, ya. Maka suasana menuntut ilmu agak berbeda kalau kita mau bersafar dibandingkan dengan yang cuma duduk nonton YouTube di rumah, begitu loh, ya. Nggak dapat majelis ilmu. Ya dapat ilmu, tapi nggak dapat keberkahan majelis ilmu, ya. Maka ibu-ibu bolehlah berdoa kepada Allah. Di antara anak-anak yang dimiliki, ada yang sekolah di Madinah, Mesir, Yaman, Sudan, Damaskus, begitu kan, ya. Nanti punya alasan, Bu. Apalagi kalau sekolahnya bawa istri ke sana, begitu kan, ya. Nanti punya alasan untuk apa? Tengok putu, begitu loh, ya. Jadi kemarin saya izin bulan kemarin karena nengok putu. Cucu yang kedua belum saya tengok di Yaman, begitu kan, ya. Akhirnya punya alasan, begitu. Saya bilang yang lainnya, sekolahnya di tempat yang lain lah, di Damaskus atau di mana, biar punya alasan untuk nengok. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan dalam rangka silaturahmi sebanyak apapun itu nilainya pahala. Dengan punya saudara, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi. Bahkan 1 tahun punya anggaran 50 juta dalam ke rumah adik, paman, itu tidak hadir sama sekali pahalanya. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Qabsah al-Mari, Allahu ilman wa malan fa yattaqi bihi rabbahu wa yattaqi bihi rabbahu. Duitnya dipakai buat apa? Silakan. Orang yang derajat dan kedudukannya paling tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan apa? Menggunakan harta buat silaturahmi. Dan menuntut ilmu makin jauh, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu tidak selalu identik dengan kampus gitu, ya. Ya sedikit berbagi cerita, kami punya satu anak yang sekolah nggak tuntas, SMP nggak rampung, SMA nggak jelas, ya. Tapi dia bilang, aku sebelum nikah paling tidak 30 negara dulu dikeliling.
gitu ya. Ini sudah dapat 15 negara, ya. Apa di antara yang kamu dapatkan? Ya ternyata standar sukses masing-masing masyarakat di belahan dunia itu beda-beda. Ya, di Vietnam, Kamboja sukses nggak identik dengan sekolah kok. Orang tua nggak minder punya anak nggak sekolah, begitu kan? Dan yang nggak sekolah juga nggak minder ketika dia itu nggak lulus kuliah, nggak rampung SMA. Jadi masing-masing punya standar yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Kan kadang-kadang kita ngelihat anak kita mungkin nggak sekolah, lalu kita gara-gara kamu nggak sekolah coba dan sebagainya. Padahal dia berhak untuk sukses gitu ya. Dia masih punya hak untuk mendapatkan kesuksesan dalam bidang yang lainnya. Ya. Maka ini dengan Safar, masya Allah, dan kita bertemu dengan orang-orang yang suka melakukan perjalanan jauh, itu rasa pedenya, percaya dirinya beda dengan yang orang bilang kurang piknik begitu kan ya, atau bilang piknik kamu kurang jauh begitu ya. Ada seorang tokoh motivator namanya Bapak Renal Kasali, pernah dengar nama ini ya? Beliau suka menghasung mahasiswanya. Salah satu hasungannya apa? Lomba cepet-cepetan penuh paspor gitu loh. Paspor itu kan 48 halaman ya. Ayo coba lihat stempel yang paling cepat penuh stempelnya. Berarti orang itu apa? Kerjanya bolak-balik keluar masuk dari negara ini ke ini. Dan syaratnya nggak boleh negara Asia Tenggara. Waduh ya. Lebih berat lagi Bu ya. Ya kalau negaranya Asia Tenggara, Singapura, Malaysia itu mah kayak tetangga sendiri. Coba masuk ke sebuah negara yang bahasanya aneh, gitu kan ya. Tradisinya aneh, budayanya aneh, kebiasaannya aneh. Anda akan punya pengalaman dan ilmu yang sangat luas sekali ya. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, manfaat daripada safar adalah belajar tentang adab. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pernah pergi, kita punya tetangga yang julid, kita punya teman yang usil, kita punya kawan-kawan yang nggak sportif dengan kita, lalu kita jengkel, mangkel kita dengan mereka. Tapi coba deh, kalau kita sudah pernah keluar, nggak usah yang rumit-rumit ya. Yang paling populer itu umroh begitu Bu ya. Barulah kita akan tahu betapa kualitas warga negara Indonesia kenapa sangat dicintai oleh seluruh dunia. Salah satunya adab ketimuran. Semuanya mengakui gitu ya. Semua mengakui Indonesia ini rata-rata dermawan semua. Gitu. Makanya saya nggak pernah menemukan ada jamaah umroh Indonesia yang paling miskin sekalipun di Arab kok ngemis minta-minta, itu nggak ada, gitu loh ya. Tapi ibu-ibu kalau pas melihat di WC 7 pada jam makan, Anda akan lihat antrian orang-orang yang ada di luar itu ya, antrian minta makan, dan nggak akan ditemukan orang Indonesia di sana, gitu loh ya. Artinya apa? Sifat dermawannya terasa. Makanya rata-rata di Mekah, Madinah yang sering didatangi pengemis itu siapa? Orang Indonesia, karena terkenal pemurah, dermawan begitu kan ya. Termasuk tukang takmirnya itu ya, tukang pelnya itu tatapan matanya kalau ngeliat orang Indonesia itu beda begitu kan ya. Wajah-wajah dermawan. Mungkin kalau bahasa Arabnya inna naroka minal muhsinin begitu ya. Sesungguhnya kami melihat Anda semua ini orang-orang baik, orang-orang dermawan yang suka berbagi. Ya. Nggak ngerti dia bahwa kita umrohnya dibiayai orang lain begitu kan ya, digratisin sama mertua atau apa, mereka nggak tahu begitu kan ya, taunya kita ini orang baik begitu kan ya. Belajar adab. Anda mungkin pernah nggak yang pernah umroh atau perjalanan luar negeri masuk ke sebuah toilet ternyata kotor, jorok begitu kan ya. Ternyata ada, saya belum dapat info secara pasti, hanya dengar ada adat kebiasaan orang tertentu, masyarakat tertentu di negeri tertentu yang maaf, kalau habis BAB atau BAK itu kewajiban nyetor adalah yang datang setelahnya ya. Jengkelnya nggak Bu?
gitu ya. Air tersedia, bukannya dia siram gitu kan ya. Loh kok malah orang yang datang setelahnya, kan gila nih begitu ya. Tapi ternyata ada itu loh ya, budaya yang model-modelnya kayak begitu gitu. Jadi dia nggak merasa bersalah begitu ya. Nanti Anda akan tahu tuh kalau sedang umroh melihat masyarakat kayak apa, masyarakat Afrika, kayak apa masyarakat Bangladesh, kayak apa masyarakat, benar-benar bersyukur kita jadi warga negara Indonesia dengan adab ketimuran. Walaupun kita mau ngelihat ada orang berpakaian setengah telanjang ya di beberapa daerah kayak gitu, tapi nama besar tentang Indonesia di seluruh dunia itu baik, harum begitu kan ya. Kita perlu belajar tentang adat istiadat. Contoh kalau yang namanya di Sudan, tradisi pakai sarung itu aib. Apalagi sholat ke masjid pakai sarung, begitu kan ya. Di Syam, di Syria itu sholat pakai sarung itu aib, Bu. Ya, pernah waktu dulu awal tragedi Suriah, beberapa relawan Indonesia dikirim ke sana, ustadz berangkat ke sana, lalu diminta khutbah Jumat. Itu jamaah pada menahan ketawa semuanya. Kenapa? Imamnya pakai sarung begitu loh, khotibnya pakai sarung. Mereka pada ketawa semuanya sambil Jumatan itu nahan mulut mau nggak ketawa, wongnya Jumatan gitu ya. Ustadz itu merasa apa anehnya, apa khutbah saya itu nggak bermutu dan sebagainya. Akhirnya didekati, Jayyid, antum tuh luar biasa khutbahnya saat gini. Tapi maaf Ustadz ya, di sini pakai sarung itu aib karena apa? Sarung itu simbol hubungan suami istri begitu loh ya. Kan ya. Jadi kalau pergi jalan-jalan pakai sarung itu saru gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Karena apa? Seakan-akan cerita-cerita begitu loh ya. Lah kalau di Yaman beda, kemana-mana sarungan memang gitu kan ya. Ini contoh ya belajar tentang adab, adat, istiadat ya. Kalau kita nggak ngerti semacam itu. Di Yaman nggak ada ibu-ibu yang ke pasar. Isi pasar tuh laki-laki semua. Begitu kan ya, yang belanja sayur, belanja beras, belanja ayam, belanja tomat, belanja macam-macam, itu pedagangnya laki ya, pembelinya juga laki-laki. Nggak boleh perempuan itu masuk tempat kayak gitu ya. Istri saya nyoba manggil anak saya, mau ikut begitu, jangan begitu kan. Nah itu ada perempuan tuh, itu perempuan yang ada di pasar pengemis semuanya begitu loh ya. Jadi pengemis tapi cadaran gitu ya, hitam lengkap begitu. Nanti Umi disangka pengemis di sini begitu kan ya. Jadi yang ada di pasar itu pengemis semuanya, nggak ada perempuan-perempuan tarim itu kemudian ke pasar, kecuali di tempat-tempat yang khusus seperti pusat belanja yang model kayak Goro gitu Bu ya. Tapi kalau pasar tradisional jual beli sayur gitu isinya laki-laki semuanya. Makanya laki-laki di sana oh jago masak, jago belanja, jago macam-macam. Ya, terasa sekali itu ya. Ini contoh tentang adat istiadat ya, belajar tentang adab. Kemudian yang terakhir kata Imam Syafi'i, dengan safar kita bisa berteman dengan orang yang mulia. Kita bisa mengetahui orang itu baik atau tidak baik, yaitu dengan safar. Sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 3 kriteria untuk mengetahui orang itu baik atau tidak baik. 1, kita pernah bertetangga dengan dia bertahun-tahun. 2, kita punya kontrak bisnis atau dagang dengan dia. Yang ketiga, kita pernah safar jalan berdua dengan dia minimal 3 hari. Maka mungkin salah satu cara mengetes calon menantu itu coba siapa kerabat kita disuruh ngajak jalan bareng dia. Syukur-syukur mendaki gunung begitu. Nanti ketahuan orangnya cuek atau peduli, egois atau suka menolong. Ya, pas lagi ngeluarin makanan dimakan sendiri atau nawarin, begitu kan? Ya, orangnya sak pena edewe atau dia empati. Lihat kalau temennya jalan terlambat atau sakit, dia bantuin atau ditinggal, begitu ya. Maka karakter safar itu dalam bahasa Arab artinya apa? Membuka. Ya, wanita sufur, wanita yang wajahnya terbuka. Kenapa? Karena safar akan membongkar sesuatu yang tersembunyi.
gitu ya. Maka dengan bersafar kita akan ketemu dengan orang yang baik atau ketahuan gitu orang ini baik atau tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kembali kepada ayat huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah. Bapak Ibu sekalian, ada 4 prinsip yang harus menjadi mentalitas kita. Bumi itu mudah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah ke Oman itu 80 jam perjalanan darat. Itu kan ya. Maaf Bapak Ibu, bus dari Mekah ke Yaman ke Oman nggak ada yang toiletnya bisa dipakai. Udah terbayang kan? Gitu ya. Perjalanannya kanan kiri padang pasir semuanya. Nggak ada, ya lewat kota sebentar, habis itu kemudian puluhan jam padang pasir. Jadi kadang-kadang merenung naik pesawat sama naik bus ke Yaman itu sama. Naik pesawat itu yang dilihat awan, naik bus yang dilihat padang pasir aja puluhan jam gitu. Nek kebelet gimana saat ya sudah. Nek pas di rest area alhamdulillah, tapi nek enggak ya udah turun bawa botol begitu kan ya. Enggak siang, enggak malam, enggak laki, enggak perempuan. Ini satu hal yang secara mental harus siap. Tapi apa? Bumi ini sudah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika mau pulang ya. Karena kami berangkat hanya berdua dengan istri, tapi pulang saya membawa menantu dan cucu 2 yang masih balita. Umur 1 tahun dan umur 3 tahun. Qaddarallah pas dalam perjalanan mau berangkat demam, panas, muntah-muntah sepanjang dari perjalanan dari Tarim ke Mukalla itu sudah isinya tuh muntah bayi semuanya. Ini terbayang masih 35 jam lagi sampai Oman. Nanti dari Oman masih 8 jam lagi sampai Jakarta. Begitu kan ya. Tiket sudah nggak bisa mundur, Masya Allah ya. Hanya bisa pasrah, doa, dan ya begitulah yang terjadi di sepanjang jalan ya. Tapi tadi mentalnya zalula, Allah sudah menjadikan bumi ini apa? Mudah ya. Ini keyakinan yang membuat walaupun sedikit panik, tapi apa? Allah berjanji akan menenangkan. Dan satu hal yang cukup buat yang mungkin akan menempuh perjalanan begini, hampir semua perjalanan dari Yaman ke Oman itu di pintu perbatasan pasti berhenti jam 10 malam dan baru selesai checkpoint di 4 pos itu jam 2 malam, jam 2 pagi. Jadi 4 jam itu betul-betul menguras tenaga, energi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, diperiksa, bagasinya dikeluarkan karena bukan di pesawat, ya, dikeluarkan satu persatu semua, disuruh bongkarin, nggak menggunakan mesin-mesin canggih gitu, ya. Tapi lagi-lagi mentalnya apa? Ja'ala lakumul ardo zalulan. Allah sudah jadikan bumi ini mudah, ini ya. Yang kedua apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di segala penjurunya. Nah, ini pilihan kata-kata famshu ini juga menarik ya. Kenapa Allah bilang jalan? Ternyata melakukan perjalanan dengan kendaraan dan dengan jalan itu beda sensasinya. Ke Mekah naik pesawat biasa, ke Mekah naik sepeda ontel. Masya Allah, ceritanya itu gak habis-habis begitu kan ya. Berapa kali ganti ban, berapa kali ketemu dengan berapa ratus model orang kan begitu ya. Famsu fi manakibiha, berjalanlah ya. Kalau hidup kita mau berwarna, berjalan, jangan berhenti. Jangan melakukan yang itu saja. Ya. Famsu fi manakibiha, berjalan di segala penjurunya, lewati berbagai macam hal. Dalam Islam kita sampai dianjurkan kalau berangkat ke musola itu pulangnya lewat jalan yang lain. Gitu kan, ya.
Kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan kita ini akan betul-betul memberi manfaat di akhirat ketika di setiap spot di mana kita berhenti, lalu di situ kita sholat, zikir, doa, bersedekah, membantu orang dan sebagainya. Ingat firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, wa ahbarul ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma la yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Apa tafsir para ulama? Ya, tuhaddisul ardu ahbaroha. Bumi akan bercerita tentang berita-beritanya, yaitu apa? Bahwa di mana kita dipijak, di situ kita berbuat maksiat, maka tanah itu besok akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, di tempat ini si fulan berzina, di tempat aku, tanahku diinjak oleh kedua kakinya bahwa si fulan berzina. Maka begitu juga ketika kita berbuat kebaikan, ya, tanah di mana kita pijak nanti akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, di tempat ini fulan sholat, di tempat ini fulan ngaji, di tempat ini ya Allah, ya, salju akan bercerita, di tempat ini hambamu memuji namamu ya Allah, bertasbih kepadamu ya Allah. Karena setiap melihat pemandangan yang indah kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka ya bayangkan kalau kita rajin untuk keliling, rajin jalan-jalan, dan sepanjang perjalanan itu kita tidak habis untuk bersyukur kepada Allah, beribadah, semua tempat yang kita injak nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Itu kenapa para ulama menganjurkan kalau kita sholat tempatnya jangan di satu tempat pojokan terus gitu loh. Harus apa? Pindah-pindah supaya ini karpet ini bersaksi, karpet belakang bersaksi, karpet sana bersaksi, semuanya bersaksi. Begitu juga ganti-ganti masjid, begitu kan ya? Supaya setiap masjid yang kita singgahi nanti semua akan bersaksi. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kemudian kita rajin bersafar dan kemudian setiap safar pikiran kita cari masjid, maka semua belahan bumi ini nanti di hari kiamat akan bersaksi bahwa di puncak saljunya bersaksi kita sholat di sana. Di tengah lautan juga bersaksi bahwa di tempat itu hamba musifulan sholat di sana. Nah ini ya salah satu manfaat yang besar, famsu fi mana kibiha, ya. Perintah untuk berjalan ini juga ya akan membuat kita memiliki banyak sekali pengalaman. Tadi kita sudah sebutkan 5 faedah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya. Kemudian Allah kaitkan berjalan itu dengan apa? Wa kulu mir rizqihi. Jadi kalau kita pengen cari suasana berbeda harus pergi, harus jalan, ya. Kemudian apa? Kulu mir rizqihi. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa safar sama Allah dikaitkan dengan makanan, dengan rezeki? Ya, ini juga menjelaskan tentang pentingnya wisata kuliner. Kenapa saya katakan penting? Bapak Ibu sekalian, kalau kita safar di negeri-negeri muslim, safarnya itu adalah lokal, itu nggak terlalu jadi problem. Safar ke Jakarta, ke Bandung, kemana, itu menu makanan halal di mana-mana. Tapi kalau kita sudah masuk ke Eropa, baru terasa, ya Allah, betapa nikmat yang namanya negeri Indonesia ini. Makanan yang halal berlimpah merupakan nikmat yang sangat besar. Di Eropa itu ada 3 yang paling menjengkelkan tentang makanan. Dan problem terbesar siapapun yang sekolah di sana itu adalah makanan. 1, harganya mahal. Itu nih umumnya satu porsi 15 euro. 12 euro, kira-kira 250.000 sampai 300.000 lah sekali makan, itu kan ya. Ya sama kayak kita makan di sini 15.000, 20.000, di sana standarnya air mineral 1,5 euro, berarti 25.000, gitu kan ya. Sudah mahal rasanya, nggak enak, begitu kan ya. Menunya kecut semuanya, gitu kan ya. Mesti lidah kita banyak kena roaming. Gitu kan, udah nggak mempan gitu Bu, nggak ada yang bisa masuk. Nek nggak lapar banget itu nggak kemakan. Dan yang ketiga susah nyari yang halal, gitu loh ya. Makanya kalau wisata ke Eropa, anjurannya mesti bawa rice cooker sama beras sendiri. Itu dulu yang kita lakukan, bawa abon, bawa beras, bawa
rendang, bawa macam-macam. Memang kalau di sana safar enaknya apa? Niat puasa sekalian. Sebelum subuh sahur, nanti berjalan bersama rombongan, pulang maghrib buka, begitu ya. Dan ini juga perlu mengerti musim, karena nek safar ke Eropa itu musim panas, ya sudah isinya orang telanjang semuanya, gitu kan ya. Alhamdulillah kita safar pas musim salju, musim dingin, jadinya isinya orang ya kerukupan semuanya, begitu kan ya, pakai baju tebal nutup aurat semuanya, kira-kira begitu. Ini juga satu hal ya. Jamaah sekalian, ya kami merasa salah satu mimpi tentang safar ini Allah kasih kenyataan, karena mimpinya sudah 30 tahun yang silam. Sejak zaman santri tahun 90, saya sudah membaca kisah tentang neraka di Andalusia, pembantaian di Andalusia yang dilakukan oleh kaum Kristen pada umat Islam yang ada di Spanyol. Terjadi pada tahun 1495, di mana tidak satupun rumah Muslim kecuali sudah pindah agama, dan tidak ada satupun masjid kecuali sudah menjadi gereja. Salah satunya adalah yang namanya Masjid Granada. Itu sudah menjadi gereja, besarnya luar biasa. Rindu rasanya mendengar suara azan. Dan Masya Allah, betapa hati ini merinding ketika masuk pertama kali ke kota Cordova, kemudian bisa sholat di Masjid Jami Granada. Dan itu untuk bisa bikin masjid jami di sana, Masya Allah ya, syarat dan ketentuannya rumit. Kenapa? Hampir semua masjid yang ada di Eropa itu kontrak ruko, nggak ada kemudian tanah buat dibangun masjid. Ya. Dan bentuk masjidnya mayoritas kalau itu adalah ya, banyak kita bisa sholat. Makanya kalau nonton konten-konten YouTube, di Eropa orang sholat gitu kan ya, karena memang susah sekali mencari yang namanya tempat sholat. Dia sudah sebenarnya di taman, di samping tol, ya nggak peduli, pokoknya pada saat itu sudah nggak peduli dengan orang lihat seperti apa, ya. Jemaah sekalian, nah di sini menarik tentang kulu mirizkihi. Jadi safar identik dengan makanan, ya. Jemaah sekalian, memang salah satu tempat wisata atau tempat destinasi yang menggoda kita itu salah satunya apa? Kuliner. Ya, itu orang memang punya daya tarik tersendiri ya. Kalau kita jalan ke sebuah tempat yang kulinernya tuh nggak nyenengin, itu mesti males, begitu kan? Ya. Maka salah satu adab kalau kita menerima tamu, apalagi yang dari jauh, hendaknya dijamu dengan seistimewa mungkin. Ya, ketika kami dalam perjalanan dari Yaman mau ke Indonesia, transit di Oman, bingung. Ini apa? Mau ngapain kita? Qadarullah, ada kawan orang Indonesia yang memang sudah di sana 15 tahun. Subhanallah ibu-ibu ya, jamaah sekalian ya. Karena sudah ada komunikasi, beliaulah yang kemudian menjamu totalitas dari mulai kedatangan sampai cari penginapan sampai pemberangkatan. Maka saya bilang kalau ke Indonesia wajib harus temui saya, begitu kan ya. Qadarullah, kemarin beliau datang, begitu kan. Saya bilang pokoknya sampai di sini tenang, seluruhnya kita yang urus. Kenapa? Kita merasa senang sekali kalau berada di negeri orang jauh kok kemudian diservis lahir apa namanya? Semuanya begitu ya, semuanya sudah disiapkan. Kenapa? Kita tuh rata-rata di luar negeri itu mesti apa? Panik, bingung gitu kan. Maka kalau kemudian ada orang yang memberikan kemudahan, kendaraan, penginapan, kuliner dan sebagainya, kita sangat senang sekali ya. Dalam perjalanan yang kedua kemarin, qadarullah ya, itu karena sebelum kami tiba di Oman, ternyata ada seorang pilot Oman Air yang sebelum jumpa dia sudah nonton YouTube saya di Pecah Telur gitu kan ya. Akhirnya Masya Allah ya, kemudian beliau berkenalan, mengenalkan, saya tinggal di Bekasi Ustadz, begini-begini. Dan ketika kemarin kami
transit lagi, beliaulah yang kemudian mempersilahkan apartemennya apa semua. Dan ini manfaat daripada apa? Ya, safar tadinya. Jemaah sekalian, dan kembali kepada kenapa safar dikaitkan dengan kuliner, ya, ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian ya, yang dikenang oleh orang ketika berkunjung ke tempat kita bersama kita, itu salah satunya adalah kuliner. Jadi kan kalau bertamu ke rumah orang lain, kulinernya istimewa, itu mesti kangen pengen ke sana lagi, begitu loh ya. Saya kalau di Bandung berkunjung ke rumah kawan, ya beliau mesti membawa ke tempat satu rumah makan yang paling spesial. Itu rasanya sampai sekarang belum habis-habis, Bu. Gitu ya. Ya. Makanya nih anjurannya seperti Nabi Ibrahim, sore-sore ada tamu datang mendadak dari tempat yang sangat jauh sekali. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Sembelih ke sapi. Oh, no, ya, nggak tanggung-tanggung itu ya. Nyembelih ke sapi panggang. Ya. Walaupun ternyata tamunya malaikat, nggak doyan makan, itu kan ya. Ya. Tapi ini menggambarkan tentang bagaimana memuliakan tamu. Dengan berkunjung ke rumah kawan. Mungkin menunya sederhana, sayurnya cuma sayur asam, lauknya gereh, tapi buahnya durian montong. Wah, itu kan ya, mesti punya kenangan, begitu ya. Kulu mir rizki, makanlah daripada rezeki Allah. Safar identik dengan rezeki. Orang yang banyak safar, banyak rezeki, gitu kan? Ya. Dan rezeki itu tidak selalu rezeki mulut, kadang rezeki mata, kadang rezeki telinga, rezeki kulit, ya. Buat orang Indonesia yang suhunya itu normal akan sangat bersyukur kalau jalan-jalan ke negeri yang 55 derajat Celcius. Gitu kan? Juga akan bersyukur kalau tinggal ke tempat yang minus 7 derajat Celcius. Begitu kan? Ya. Bagaimana nikmatnya Indonesia? Ya. Ada masayih, syekh Yaman. Itu ngelem Indonesia. Senang banget Indonesia. Beliau bilang begini, Masya Allah, Indonesia 270 juta penduduknya, tinggal di puncak lawu, pesen GoFood 15 menit datang, begitu kan ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu ya. Susah Bu kalau di Yaman pesen GoFood itu nggak ada gitu masanya ya. Kulinernya susah, nggak ada orang nongkrong di warung-warung itu sangat jarang sekali. Rata-rata mereka makan di rumah, gitu kan ya. Maka saya bilang, Anda mungkin suka marah ya dengan Indonesia, entah dengan pemerintahnya, entah dengan aparatnya, entah dengan siapapun. Kita suka mengkritik negeri ini. Tapi kalau kita sudah banyak jalan-jalan, banyak melihat, melancong ke sana kemari, Anda akan merasakan betapa nikmat yang sangat besar tinggal di negeri Indonesia. Kadang-kadang kita itu kalau membandingkan itu tidak apple to apple, nggak balance, nggak adil. Bandingkan Indonesia dengan Saudi, ada Mekah dan Madinahnya. Bandingkan Indonesia dengan Yaman karena Tarim dan Mukalanya. Bandingkan Indonesia dengan Oman karena Sultan Qobusnya. Bandingkan Indonesia dengan Afghanistan karena Talibannya. Bandingkan Indonesia dengan Palestina karena ada Al-Aqsa-nya. Bandingkan Indonesia dengan Turki karena Erdogannya. Coba semuanya itu kita bandingkan, politik, sosial, ekonomi, budaya, tradisi, religi, kuliner. Maka Masya Allah, kita akan tahu bahwa kayaknya cuma Indonesia yang masyarakat dengan level apapun bisa hidup dengan nyaman. Ya, Anda masuk ke beberapa negara Eropa, ditanya tabunganmu berapa? 20 juta, jangan masuk. Begitu kan? Ya, tabungan standar minimal sekian, baru boleh di sini. Orang dari luar negeri masuk ke Indonesia ada tanya gitu nggak? Nggak ada, nggak punya duit aja boleh masuk kok. Begitu kan ya? Itu nikmatnya Indonesia tuh kayak begitu. Beberapa negara rasis kayak begitu. Ya, Kuwait itu ada mall yang orang luar nggak boleh masuk, khusus orang Kuwait saja, gitu kan? Ya, nanti beberapa negeri yang lain kayak begitu. Mungkin kita seneng ini dengan tidak merendahkan negeri manapun ya, cuma sekedar gambaran ya. Kalau kita sekarang protes, wah ada ustadz ditangkap begini, bukannya kita tidak empati dan nggak peduli, tapi kalau kita mau banding-bandingkan, Masya Allah, saya punya kawan kerja di Arab Saudi, cuma jadi supir taksi, hanya gara-gara nomor HP-nya kesimpan di sebuah grup yang isinya berita-berita jihad. Itu 7 tahun penjara kok di tengah padang pasir, asetnya disita semua,
gitu kan ya, istrinya juga di penjara, macam kayak begitu. Nggak salah apa-apa. Ya, ini politik negeri beda-beda. Ya, untung nggak tinggal di Damaskus waktu sebelum revolusi ya. Ya, wah keciduk semuanya itu, gitu kan ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, maka ya kita akan sangat mensyukuri negeri ini dari berbagai macam aspeknya ketika kita sudah membandingkan dengan berbagai macam wilayah lain. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadi ya kalau kita mau membandingkan negeri kita ini, ya entah dakwahnya, entah sosialnya dan sebagainya, maka baru terasa kenapa banyak negara-negara luar memberikan pujian kepada rakyat Indonesia, apalagi Palestina. Silakan disurvei ya, negara di dunia ini yang paling dianggap adik atau kakak itu adalah Indonesia. Makanya orang Indonesia kalau masuk ke Gaza, masuk ke Palestina, Masya Allah mereka ahlan wasahlan betul, menganggap kita ini betul-betul kayak saudara kandungnya ya. Kulu mirizki, di situ Allah mengatakan kulu mirizki, makan sebagian, jangan semuanya, jangan dihabis-habiskan. Kenapa? Ada yang harus kita infakkan, ada yang harus kita berikan pada orang. Kita nggak pengen di hari kiamat nanti Allah mengatakan pada kita, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah habis-habiskan makanan kalian. Kalian nikmati semuanya tanpa tersisa, nggak ada yang dibagikan. Ya, jamaah sekalian, makan yang halal itu memang perintah. Tapi kita tidak boleh kemudian bahasa Jawanya aluamah ya, rakus tamak. Makan roti harganya 500.000 sepotong, nggak bener begitu kan ya. Ada menu-menu yang harganya itu jutaan sekali, kecuali memang ya tadi saya katakan di Eropa tuh namanya makan satu porsi 300.000 tuh rata-rata gitu loh Bu ya. Ya karena memang kayak begitu keadaannya begitu kan ya. Bukan karena kita pengen sok-sokan menikmati mahal-mahalan, bukan ya, tapi memang segitu gitu kan ya. Nah, di sini Allah mengingatkan kulu birizki, dan ini ya, kalimat terakhir ini yang menjadi penentu. Wa ilaihin nusyur, ingat nanti kamu akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita bersafar, ingat ya, safar ini potensi kematian bisa lebih tinggi daripada tidak bersafar. Ya. Sampai Rasul menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu separuh daripada siksa. Makanya kita diberi banyak hasungan, keringanan ya dalam safar. Fikih safar itu begitu istimewa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini tebakan saya mudah-mudahan nggak salah ya. Bapak Ibu pasti paling ikhlas untuk sholat jamak qashar, begitu loh ya. Ya, nggak ada yang nggak ikhlas, mesti ikhlas banget, bahagia tuh rasanya. Namanya sholat jamak qashar begitu kan. Dan itu adanya di mana? Safar, begitu kan ya. Ini nggak safar nggak boleh, begitu kan ya. Kita bisa jamak qashar itu waktu safar gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu tidak safar itu gimana kalau butuh gitu kan ya. Hanya BAP BAK masih bisa dan utuhnya tidak harus di melakukan safar. Dan jemaah sekalian, 124.000 sahabat Nabi yang dikubur di Madinah nggak nyampe 5.000. Berarti apa? Yang 120 ribuan meninggalnya di berbagai belahan dunia. Ya, ini seakan-akan merupakan hasungan kepada kita ya untuk banyak melakukan safar. Dan kembali kepada ayat tadi, wa ilaihin nusur, seakan-akan mengingatkan kita safar kamu harus bernilai akhirat. Safar kamu harus bernilai pahala. Ya, yang kamu makan ingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tadabbur kita dalam tentang surat Al-Mulk ayat 15 yang poinnya adalah bahwa safar ini merupakan salah satu tradisi dalam Islam
yang umatnya sangat dihasung, supaya kita banyak mengambil pelajaran ya dari orang-orang yang kita saksikan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita.